Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu dengan berdoa. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bunga Zania Nahwa. Bunga Zania Nahwa. Oh, lagi ada jaringan ya, gangguan jaringan. Nabil Astian. Hadir, Bu. Farid Rizaldi. Farid Rizaldi. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Rahmat Fadil. Hadir, Bu. Tadi udah. Tio Pradipta. Hadir, Bu. Ina. Ina. Hadir, Bu. Widya Amanda. Widya Amanda. Adrian Anugrah. Hadir ya. Hadir. Yang mana ini? Oke. Apakah kalian semua sudah siap dan sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau kalian masih mempunyai semangat untuk belajar di tengah pandemi seperti ini. Walaupun kita belajar secara daring, tapi kita harus tetap semangat dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Mungkin ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi apa ya anak-anak? Ada yang ingat? Mengenai konsep matriks yang meliputi pengertian, jenis-jenis, serta transpose matriks. Ya, benar sekali ya jawaban Nabil Astian tadi. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu akan bertanya sembari kita mengingat materi-materi kita yang lalu. Agar tidak lupa, ada yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari matriks? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama kamu. Saya Widya. Ya. Jadi matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Ya, benar sekali ya. Jadi, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris, kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Dan juga matriks itu mempunyai banyak jenis-jenisnya dan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi walaupun kita sudah tidak mempelajarinya lagi di pertemuan sekarang, jangan dilupakan ya anak-anak, harus tetap diingat ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, sekarang Bu, Ibu akan nggak nampak mukanya, Bu. sekarang kita akan menampilkan sekarang Ibu akan menampilkan materi kita pada hari ini ya.
Apakah sudah kelihatan? Belum? Enggak, Bu. Belum. Bentar ya. Ngelek-ngelek ini, Bu. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Jadi sini pada hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada matriks. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai sebuah masalah, ya bisa dibaca ini. Ini ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri adalah 3 jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN. Pada tahun 2014 tercatat siswa SMAF yang lulus jalur SNMPTN 73 orang, SBMPTN 27 orang, dan Mandiri 66 orang. Pada tahun 2015 tercatat siswa SMAF yang lulus jalur SNMPTN 89 orang, SBMPTN 15 orang, dan Mandiri 97 orang. Kemudian siswa SMAG yang lulus masuk PTN pada tahun 2014 adalah 81 orang melalui SNMPTN, 33 orang melalui SBMPTN, dan 102 orang melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2015 tercatat siswa SMAG yang lulus jalur SNMPTN 68 orang, SBMPTN 20 orang, dan Mandiri 117 orang. Sementara siswa SMKH yang lulus masuk PTN pada tahun 2014 adalah 52 orang melalui SNMPTN, 12 orang melalui SBMPTN, dan 121 orang melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2015 tercatat siswa SMAK yang lulus jalur SNMPTN 77 orang, SBMPTN 18 orang, dan Mandiri 112 orang. Nah, berapa jumlah siswa dari ketiga sekolah tersebut yang lulus SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri 2 tahun terakhir? Nah, jadi ada yang bisa mengemukakan pendapat kalian atau menanggapi apa yang bisa dilihat dari masalah ini yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ya, silakan, siapa? Sebutkan namanya. Saya Widya, Bu. Ya. Jadi menurut saya permasalahan itu bisa kita cari atau kita ketahui dengan menggunakan matriks. Ya, putus-putus suaranya. Ya, Bu. Putus-putus suaranya. Bisa diulang? Masih putus-putus, Bu. Ya, bisa diulang. Bisa diulang. Ya, teman-teman lain. Bisa, Bu. Ya, silakan. Jadi permasalahan tadi itu bisa kita selesaikan dengan efisien dengan bantuan matriks, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, masalah ini bisa kita cari tahu dengan menggunakan matriks. Ini berapa jumlah siswa dari ketiga sekolah tersebut bisa kita cari menggunakan matriks. Nah, kita juga dapat mengetahui peningkatan atau penurunan siswa dari ketiga sekolah tadi ini yang lulus melalui 3 jalur penerimaan mahasiswa tadi, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada matriks. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita dapatkan yaitu
kita dapat memahami operasi penjumlahan matriks itu bagaimana serta sifat-sifatnya apa saja. Nah, sama juga dengan operasi pengurangan matriks. Kita dapat mengetahui bagaimana gitu. Apa itu pengurangan, bagaimana pengurangan operasi matriks tadi itu dan sifat-sifatnya. Kemudian diharapkan kalian dapat menerapkan konsep operasi penjumlahan matriks dan operasi pengurangannya. Nah, ini Ibu akan jelaskan lebih lanjut mengenai penjumlahan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Misalkan matriks A 4, 5 dan matriks B 1, 3, 4. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Jadi, syarat untuk dapat menjumlahkan kedua matriks tersebut yaitu harus memiliki ordo yang sama. Jadi, misalnya matriks A itu ordonya 2 kali 2, jadi dapat dijumlahkan dengan matriks yang juga ordonya 2 kali 2. Bisa juga matriks yang ordonya 3 kali 3 dijumlahkan dengan matriks yang ordo 3 kali 3. Kalau misalnya gini, matriks A-nya ini, matriks B-nya 3, 4, 5. Nah, kalau ini bisa nggak dijumlahkan? Matriks ini, matriks A dan B yang ini. Tidak, Bu. Tidak, ya benar sekali. Jadi nggak bisa ya. Selanjutnya sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Nah, jadi penjumlahan matriks ini bersifat komutatif. Kenapa? Karena matriks A ditambah matriks B itu sama hasilnya dengan matriks B ditambah matriks A. Kemudian bersifat asosiatif. Jadi matriks A ditambah matriks B, kemudian ditambah lagi dengan matriks C itu sama hasilnya dengan matriks A, ditambah hasil dari matriks B ditambah matriks C. Nah, kemudian penjumlahan matriks ini memiliki unsur identitas, yaitu A ditambah matriks A ditambah 0, kemudian matriks A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah matriks A. Jadi hasilnya itu tetap matriks A. Nah, yang terakhir yaitu penjumlahan matriks mempunyai unsur inverse, yaitu matriks A ditambah matriks minus A sama dengan matriks minus A ditambah matriks A. Matriks minus A ini maksudnya matriks yang berlawanan sama matriks A ini tadi. Nah, kita langsung aja ke contoh ya. Di sini di contoh diketahui matriks A 1, 2, 4, 6 dan matriks B sama dengan 4, 1, minus 4, 5. Tentukanlah matriks A ditambah matriks B. Jadi cara penyelesaiannya seperti ini ya. Matriks A ditambah B. Caranya sangat mudah. Tinggal kalian tambahkan aja seperti biasa. Yang ini tadi ditambah ini. Kemudian kolom yang kedua, baris pertama ditambah juga dengan yang ini. Kemudian minus 4,
ditambah 4, kemudian 5 ditambah 6. Jadi seperti ini. 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 1, 3. 4 ditambah minus 4, 0. 6 ditambah 5, 11. Maka matriks A ditambah B itu hasilnya adalah 5, 3, 0, 11. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak mengerti? Tidak, Bu. Ada ya. Ada. Tidak ada, Bu. Baik, kita lanjutkan ya yang selanjutnya, yaitu pengurangan matriks. Nah, pengurangan matriks ini tadi sama dengan penjumlahan matriks. Misalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks pengurangan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Jadi pada dasarnya pengurangan itu sama halnya dengan penjumlahan yang tadi yang kita sebelumnya, yaitu pengurangan itu sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B itu dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B. Jadi itu seperti ini. Matriks A dikurang matriks B itu sama dengan matriks A ditambah lawan matriks B. Nah, sama halnya dengan cara penjumlahan matriks tadi, yaitu memiliki ordo yang sama. Jadi kalau tidak memiliki ordo yang sama, dia tidak akan bisa kita selesaikan. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung aja ke contoh. Di sini diketahui matriks A itu sama dengan minus 7, 5, 4, 8. Kemudian matriks B yaitu 1, 1, minus 4, dan 9. Tentukanlah matriks A dikurang matriks B. Nah, jadi penyelesaiannya itu seperti ini. Sama caranya, udah. Tinggal kalian kurangkan saja. Minus 7 dikurang 1. Kemudian 5 dikurang 1. Kemudian 4 dikurang minus 4. Kemudian 8 dikurang 9. Hasilnya jadi minus 8, 4, 8, dan minus 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ada, Bu. Kalau sudah mengerti, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD pada pertemuan hari ini. Sudah Ibu upload ke Google Classroom. Bisa kalian download dan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya dan mendiskusikannya bersama teman-teman ya. Baik, Bu. Ya. Silakan dikerjakan ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah di-upload ke Google Sudah, Classroom? Bu. Sudah ya. Bu. Bagaimana, ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut? Ya, Bu. Tidak ada ya. Enggak, Bu. Alhamdulillah. Tuh. Jadi sekarang kita diskusikan ya yang sudah kalian pelajari tadi. Coba siapa yang ingin membacakan hasil presentasinya? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan nama dan perwakilan dari kelompok berapa ya. Nama saya Fahri Rizaldi Ya, dari kelompok ya bacakan aja.
dari kelompok 1. Jadi solusinya yaitu diketahui data siswa yang lulus seleksi PTN dari 3 sekolah tahun 2014. Ya. Lanjut. Krik. Jalur seleksi atau sekolah SMA F. SNPTN-nya bernilai 73. SBMPTN-nya bernilai 27. Mandirinya bernilai 66. Yang kedua SMA G. SNPTN bernilai 81. SBMPTN bernilai 33 dan mandirinya bernilai 102. Yang ketiga SMHH. SNPTN bernilai 52. SBMPTN bernilai 12 dan nilai mandirinya 121. Ya, lanjut. Terus ada data siswa yang lulus seleksi PTN dari 3 sekolah tahun 2015. Yang pertama, sekolah SMA F. SNPTN bernilai 89, SBMPTN bernilai 15, Mandiri bernilai 97. SMA G, SNPTN bernilai 68, SBMPTN bernilai 20, Mandiri bernilai 117. Dan terakhir sekolah SMAH. SNPTN bernilai 77, SBMPTN bernilai 18, dan yang Mandiri bernilai 113. Ya, lanjut. Kemudian nyatakan tabel 1 dalam bentuk matriks. Misalkan matriks A dengan cara menghilangkan judul SMA F, SMA G, dan SMA H. Sedemikian sehingga diperoleh A dalam kurung 73, 27, 66, 81, 33, 102, 52, 12, 121. Kemudian tabel kedua dalam bentuk matriks, misalkan matriks B, dengan cara menghilangkan judul SMA F, SMA G, dan SMA H. Sedemikian sehingga diperoleh B dalam kurung 89, 15, 97, 68, 20, 117, 77, 18, dan 113. Maka jumlah setiap entry yang bersesuaian pada matriks A dan B sedemikian sehingga diperoleh A tambah B sama dengan dalam kurung 162, 42, 163, 149, 53, 219, 129, 30, dan 234. Misalkan, dan kemudian misalkan matriks hasil penjumlahan A tambah adalah matriks C pada kimian sehingga C sama dengan buka kurung
162, 42, 163, 149, 53, 219, 129, 30, 234. Demikian yang saya sampaikan. Yang latihannya juga dibaca ya, Nak. Yang terakhir bawah latihan. Nabil, Bu. Yang latihannya 1. Sifat komutatif. Bersifat komutatif karena mempunyai ordo yang sama. Contohnya matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah A. Ya. Lanjutnya sampai habis. Ya, sampai habis, sampai 4. Belum siap? Siap, Bu. Bentar ya, Bu. Yang kedua, sifat asosiatif. Bersifat asosiatif karena penjumlahan dua matriks maupun lebih dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama ataupun ordo yang sama. Contohnya A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Yang ketiga, apakah terdapat unsur identitas? Terdapat karena unsur identitas penjumlahan yaitu matriks 0 sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Yang keempat, apakah terdapat unsur inverse? Terdapat karena unsur inverse penjumlahan A adalah minus A sehingga A tambah buka kurung minus A tutup kurung sama dengan buka kurung minus A tutup kurung tambah A sama dengan 0. Mungkin itu saja, Bu. Ya, makasih ya untuk kelompok 1. Jadi begitu ya penyelesaian masalah dari LKPD yang pertama. Jadi itu jawabannya sudah benar. Apakah ada yang memiliki jawaban yang lain atau tidak ada? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Bu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk LKPD yang kedua yang mengenai operasi pengurangan matriks. Ada yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bukan nama dan perwakilan dari kelompok mana ya? Perkenalkan, nama saya Nabil Alfian, kami dari perwakilan kelompok 2. Hasil presentasi kami yaitu dengan masalah SMA Negeri 1 adalah sekolah menengah atas unggulan di suatu kecamatan. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Namun, SMA Negeri 1Y melakukan seleksi untuk menerima siswa baru. Sedemikian hingga hanya siswa pilihan yang bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Berikut ini 3 sekolah menengah pertama yang berada di lingkungan kecamatan tersebut: SMPJ, SMPK, dan MTSL. Rincian siswa SMPJ yang mendaftar di SMAY adalah 31 orang dari kelas 9A, 27 orang dari kelas 9D, 18 orang dari kelas 9C, dan 21 orang dari 9D. Dari hasil seleksi SMA Negeri 1Y diperoleh data siswa SMPJ yang lulus seleksi adalah 21 orang dari kelas 9A, 15 orang dari kelas 9D, 8 orang dari 9C, dan 3 orang dari kelas 9D. Sedangkan rincian siswa SMPK yang mendaftar di SMAY adalah 32 orang dari kelas 9A, 30 orang dari 9B, 27 orang dari 9C, 25 orang dari 9D, dan 15 orang dari 9D. Dari hasil seleksi SMA Negeri 1Y diperoleh data siswa SMPK yang lulus seleksi adalah
20 orang dari kelas 9A, 15 orang dari kelas 9B, 11 orang dari kelas 9C, dan 8 orang dari kelas 9D, dan 7 orang dari kelas 9E. Sementara rincian dari siswa MTSL yang mendaftar di SMA Y adalah 20 orang dari kelas 9A, 16 orang dari kelas 9B, 18 orang dari kelas 9C dari hasil SM. Sementara rincian dari siswa MTSL yang mendaftar di SMA Y adalah 20 orang dari kelas 9A, 16 orang dari kelas 9B, 18 orang dari kelas 9C. Dari hasil seleksi SMA Negeri 1 Y diperoleh data siswa MTSL yang lulus seleksi adalah 19 orang dari kelas 9A, 3 orang dari kelas 9B, dan tidak ada siswa yang lulus dari seleksi dari kelas 9C. Berapa rincian siswa yang tidak lulus seleksi untuk masing-masing kelas dari ketiga sekolah menengah tersebut? Solusinya ialah diketahui data siswa 3 sekolah menengah pertama yang mendaftar di SMA Y, data siswa 3 sekolah menengah yang mendaftar menengah pertama yang lulus di seleksi. Dari tabel 1, data siswa 3 sekolah menengah pertama yang mendaftar di SMA Y, yaitu 9 di 9A ada 31, 9B dari SMPJ dari kelas 9A 31, 9B 27, 9C 18, 9D 21, dan 9E 0. Dari SMPK yang mendaftar ialah 9A 32 orang, 9B 30, 9C 27, 9D 25, dan 9E 15. Dari MTSL yang mendaftar dari kelas 9A yaitu 20 orang, 9B 16, 9C 18, 9D 0, 9E 0. Dari tabel kedua, data siswa 3 sekolah menengah pertama yang lulus di SMA Y ialah dari SMPJ dari kelas 9A 21 orang, 9B 15 orang, 9C 8 orang, 9D 3 orang, dan 9E 0. Dari SMPK yang lulus ialah dari kelas 9A 20 orang, 9B 15, 9C 11, 9D 8, 9E 7. Dari MTSL 9A 19 orang, 9B 3 orang, 9C 0, 9D 0, 9E 0. Nyatakan tabel 1 dalam bentuk matriks, misalkan matriks G, dengan cara menghilangkan judul SMPJ, SMPK, MTSL. Sedemikian hingga diperoleh G sama dengan 31, 27, 18, 21, 0, 32, 30, 27, 25, 15, 20, 16, 18, 0, 0. Nyatakan tabel 2 dalam bentuk matriks, misalkan matriks H dengan cara menghilangkan judul SMPJ, SMPK, MTSL. Sedemikian sehingga diperoleh H sama dengan 21, 15, 8, 3, 0. 20, 15, 11, 8, 7, 19, 3, 0, 0, 0. Kurangkan setiap entry yang bersesuaian pada matriks G dan H. Sedemikian hingga diperoleh G dikurang H sama dengan 31, 27, 18, 21, 0, 32, 30, 27, 25, 15, 20, 16, 18, 0, 0. Dikurang dengan 21, 15, 8, 3, 0. 20, 15, 11, 8, 7, 19, 3, 0, 0, dan 0. Maka hasilnya ialah 10, 12, 10, 18, 0, 12, 15, 16, 17, 8, 1, 13, 18, 0, 0. Misalkan matriks hasil pengurangan G dikurang H adalah matriks I, sedemikian sehingga terbentuk matriks I sama dengan 10, 12, 10, 18, 0, 12, 15, 16, 17, 18, 8, 1, 13, 18, 0, dan 0. Lalu ke bagian H yaitu latihan. Selidiki apakah pada operasi pengurangan matriks berlaku sifat-sifat berikut ini. 1. Sifat komutatif. Menurut hasil diskusi kami, tidak bersifat komutatif. Karena matriks A dikurangi matriks B tidak sama dengan matriks B dikurang matriks A. Kedua, sifat asosiatif. Menurut hasil diskusi kami, tidak bersifat asosiatif karena A
B A buka kurung B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Nomor 3, apakah terdapat unsur identitas? Menurut hasil diskusi kami, tidak terdapat unsur identitas. Nomor 4, apakah terdapat unsur inverse? Menurut hasil diskusi kami, tidak terdapat unsur inverse. Demikian hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Atas perhatiannya, terima kasih. Baiklah, jadi sudah ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya LKPD-nya pada hari ini. Jadi itu sudah bagus ya jawabannya untuk 2 kelompok tadi yang sudah presentasi. Apakah yang lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Ya. Bu. Kalau tidak ada, baiklah. Ibu sudah memberikan tugas atau latihan soal evaluasi di Google Classroom. Kalian bisa membukanya dan melihatnya. Kerjakan masing-masing di rumah. Kemudian dikumpul di minggu depan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai operasi perkalian matriks dengan skalar. Jadi dipersiapkan untuk minggu selanjutnya agar sudah mengetahui sedikit tentang materi tersebut ya. Mungkin itu saja kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih saya memohon maaf kepada kalian apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.